Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik. Lanjutkan, dicatat. Ada kemungkinan minggu depan kita akan mid semester. Ya. Tujuan daripada transmigrasi adalah memindahkan penduduk yang padat di Jawa atau petani untuk keperluan tenaga kerja perkebunan dan pertambangan Belanda di luar Jawa sehingga bisa menjamin pasaran industri. Jadi pada zaman kolonial atau zaman Belanda sudah terjadi yang namanya transmigrasi, yang dimana yang dipindahkan itu khususnya adalah dari Pulau Jawa, yaitu para petani ya dipindahkan ke daerah perkebunan dan pertambangan yang dikelola oleh Belanda untuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja. Jadi pemindahan penduduk itu ada kepentingannya dengan kolonial. Ya. Semasa pemerintahan Jepang di Indonesia, usaha transmigrasi tetap dijalankan dengan memindahkan hampir 2.000 keluarga dari Jawa ke luar Jawa. Di masa juga penjajahan Jepang juga terjadi yang namanya transmigrasi, ya, dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa. Ya. Nah, transmigrasi baru berhenti akibat perang kemerdekaan. Dan pada tahun 1950, pemerintah Indonesia melakukan usaha transmigrasi dengan memindahkan 77 jiwa dari Pulau Jawa ke Lampung. Jadi ada juga memang tidak terjadi lagi transmigrasi pada masa perang kemerdekaan. Ya, yaitu sebelum tanggal 17 Agustus 1945 itu. Namun pada tahun 1950 setelah merdeka, Indonesia juga melakukan pemindahan penduduk. Ada lagi yang main coret-coret. Siapa ini? Berhati-hati, akan terjadi coretan-coretan, mengganggu. Ya, hati-hati. Ya. Dari Pulau Jawa ke daerah Lampung. Jenis-jenis transmigrasi. Ada beberapa pelaksanaan transmigrasi yang digolongkan atas berbagai jenis, yaitu yang pertama transmigrasi famili atau keluarga. Diadakan pada tahun 1950, keluarga daripada transmigrasi yang ada di daerah transmigrasi didatangkan dari daerah asal, yaitu dari Pulau Jawa. Yang paling banyak itu dari Pulau Jawa. Sampai sekarang pun masih terjadi itu. Ya, transmigrasi umum mulai tahun 1952. Mereka ditempatkan di daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berarti sudah dikelola dengan pemerintah dengan ditentukan seperti daerah Kalimantan, daerah Sulawesi, daerah Sumatera, ya. Yang ketiga, transmigrasi Stad van Orlap en Bela untuk para bekas tahanan Belanda tahun 1955. Transmigrasi nelayan. Yang selanjutnya transmigrasi dengan biaya sendiri. Berarti perpindahan penduduk dibiayai sendiri. Diadakan pada tahun 1954 yang kemudian berubah menjadi transmigrasi spontan
atau transmigrasi swakarsa. Ya, yang keenam, transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional atau BRN, atau transmigrasi Petran, yaitu orang-orang yang setelah Perang Dunia. Ya, transmigrasi kooperatif. Transmigrasi adalah anggota dari para organisasi koperasi. Ya. Dan 8, transmigrasi keahlian. Itu ada ya jenis-jenis transmigrasi yang pernah dilakukan di Indonesia. Ya. Keempat, angka pertumbuhan penduduk populasi growth atau rate atau R. Sudah kita masuki, berarti untuk 4 faktor 3 faktor sudah selesai. Fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Yang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk. Tinggi rendahnya penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor fertilitas, faktor mortalitas, dan faktor migrasi. Nah, kita masuki untuk pembahasan yaitu angka pertumbuhan penduduk atau population growth rate atau disingkat R dalam kependudukan. Angka pertumbuhan penduduk atau R menunjukkan rata-rata pertambahan penduduk per tahun pada periode waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dengan persen. Jadi kalau R ini lebih mengarah pada berapa persen terjadi pertumbuhan penduduk satu daerah. Ya, ukuran angka pertumbuhan penduduknya digunakan pertumbuhan geometri PT sama dengan PO dikali kurung buka 1 ditambah R di pangkat N. Jadi PT sama dengan PO dikali kurung 1 ditambah R kurung sama dengan atau pangkat N. PT adalah banyaknya penduduk pada tahun akhir. Tadi akhir tahun 2019 misalnya begitu. Sedangkan PO jumlah penduduk pada tahun awal. Tadi awal tahun 2019. Ya. R angka pertumbuhan penduduk. N lamanya waktu antara PO dan PT. Antara PO dan PT lamanya berapa? 1 tahun. Berarti 2019 2020. Ya. Nah, pertumbuhan penduduk yang begitu cepat disebabkan oleh makin membaiknya program-program kesehatan, ditemukannya teknologi di bidang kesehatan, baik itu yang berkaitan dengan obat-obatan maupun berkaitan dengan sosial ekonomi serta program lingkungan hidup. Jadi pertumbuhan penduduk yang cepat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Antara lain adalah disinyalir membaiknya program-program kesehatan. Jadi program kesehatan itu sudah mengarah kepada program-program yang mengarah kepada tingkat kesehatan yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan ditemukannya teknologi alat-alat di bidang kesehatan ya, yang baik yang berkaitan dengan obat-obatan maupun yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan kesehatan ya. Hal-hal lain yaitu membaiknya soal sosial ekonomi masyarakat atau income per kapita masyarakat itu menunjukkan adanya peningkatan, perbaikan ya.
Yang selanjutnya bahwa program juga lingkungan sudah mengalami perubahan. Artinya masyarakatnya sudah sadar tentang lingkungan. Nah, kita kembali ke praktik. Praktiknya bahwa di era modernisasi sekarang ini, bahwa untuk program kesehatan itu sudah luar biasa. Pertama, ditemukannya program-program pencegahan pertumbuhan penduduk yang berkaitan dengan program keluarga berencana. Itu salah satu yang sangat signifikan terhadap penekanan jumlah penduduk. Ditemukannya alat-alat operasi yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Ya, bukannya obat-obatan yang canggih sekarang. Jadi luar biasa. Sehingga tingkat kematian itu rendah. Anda bisa di rumah sakit melihat bahwa obat-obatan itu sekarang luar biasa. Ya, dari obat yang sederhana, sangat sederhana, sampai yang paten. Ya, beda dengan zaman-zaman masih di era kemerdekaan. Sekarang rumah sakit sudah memfasilitasi semua peralatan-peralatan kesehatan, operasi dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Serta yang paling penting adalah bahwa pendapatan masyarakat sekarang itu sudah lebih baik apabila dibandingkan dengan masyarakat pada era kemerdekaan. Jadi income per capita itu sangat erat hubungannya dengan kesehatan. Apabila pendapatan masyarakat itu tinggi, maka tingkat kesehatan masyarakat pasti tinggi karena terpenuhinya yang namanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang pangan, terutama bidang pangan. Ya, karena sangat penting, itu namanya kebutuhan basic need, kebutuhan pokoknya manusia itu terpenuhi. Ya, dengan kata lain bahwa konsumsi 4 sehat 5 sempurna itu sudah terjadi di masyarakat. Namun kenyataannya kita masih ada yang masyarakat tidak bisa mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Artinya mengkonsumsi masyarakat mengkonsumsi makanan yang penuh dengan gizi, vitamin dan protein. Masih ada, yaitu masyarakat pada level lower class. Level lower class ini paling banyak, tapi level middle class sudah banyak, apalagi high class. Ya. Tapi lower class lebih banyak lagi. Artinya masyarakat miskin masih banyak. Nah, yang belum bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat, serta program lingkungan hidup, pencegahan penyakit, wabah penyakit sudah banyak bisa diatasi, dan masyarakat pengetahuan tentang kesehatan sudah meningkat. Pentingnya yang namanya menjaga kesehatan, menjaga lingkungan hidup, itu penting, ya. Nah, itu yang jadi masalah ya sekarang. Tapi itu juga di era modernisasi terjadi, khususnya daerah-daerah yang padat penduduk, kota-kota besar. Samarinda sudah mulai
bahwa lingkungan kesehatan, lingkungan hidup itu menjadi rendah karena masyarakat kurang sadar atau membuang sampah sembarangan. Sampah inilah yang membuat, yang sering menimbulkan yang namanya penyakit, ya. Nah, lalu saya katakan, ya, daerah yang dibuangi masyarakat itu banyakkan di Samarinda adalah di perairan atau yang namanya sungai. Kayak Sungai Dama itu tercemar sekarang oleh yang namanya limbah masyarakat. Nah, jadi yang hidup di Sungai Dama itu khususnya untuk ikan aja sulit hidup di Sungai Dama itu. Ya, karena airnya tercemar oleh yang namanya produk dari limbah masyarakat atau limbah keluarga, rumah tangga. Karena pengelolaan sampah belum maksimal. Nah, salah satunya, ya, itu yang membuat bahwa aliran sungai, khususnya di Samarinda ini, Sungai Dama itu sulit untuk dijadikan atau dimanfaatkan. Ya, jadi agak sulit. Sama saja dengan air PDAM yang ada sekarang, itu sangat buruk kualitasnya, rendah kualitasnya. Karena apa? Air yang dihisap dari sungai langsung bisa tanpa mulai proses lagi diproduksi. Padahal harus diproses dulu. Proses dulu sehingga bisa kuman-kumannya mati. Ya, nah kita sendiri mengalami itu. Air di PDAM ada yang keruh, ada yang warnanya tidak bagus. Ya, nah ini proses daripada bahwa konsumsi air saja jadi masalah di Kota Samarinda. Apalagi sekarang sudah musim hujan, sudah air di Mahakam warnanya seperti susu sudah. Nah, berarti limbah-limbah yang dari sungai-sungai kecil semua turun ke Sungai Mahakam mengalir. Apalagi terjadi yang namanya tambang batu bara. Nah, itu berat. Kaitannya sangat besar terhadap kualitas air Sungai Dama yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Kota Samarinda. Nah, ini tidak persoalan, sudah menjadikan tugas pemerintah bagaimana air yang dikonsumsi nanti layak dikonsumsi. Nah, itu persoalan-persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Samarinda. Nah, jadi yang pertama bahwa program kesehatan sudah ditemukan membaik, ditemukannya alat-alat kesehatan, ditemukannya alat-alat kesehatan ini berkaitan dengan obat-obatan, berkaitan dengan yang sekarang sudah pendapatan masyarakatnya cukup tinggi atau income per kapita masyarakatnya sudah baik, terus program lingkungan hidup yang sudah mengarah kepada perbaikan. Nah, itulah yang menyebabkan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Kenapa? Kalau itu terjadi maka tingkat kematian penduduk rendah. Rendahnya tingkat kematian penduduk akan memacu tingginya pertumbuhan penduduk. Ya, maka pemerintah mengeluarkan program-program kesehatan yang berkaitan dengan penekanan jumlah kelahiran, yaitu program KB. Itu dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk. So, kalau tidak, sekarang sudah 260 juta jiwa. 10 tahun ke depan itu sudah bisa 300 juta. Yang tadinya kita nomor 9, sekarang sudah nomor 4 peringkat dunia. Nomor 1 adalah Cina, nomor 2 India, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia. Bukan tidak mungkin Indonesia akan menempati nomor 3. Maka menggeser kedudukan Amerika.
Kalau Cina sudah memang berat, jumlah penduduknya 1,3 juta jiwa. Berarti 1.300.000.000. Indonesia baru 260 juta. Itu sudah memerlukan basic need yang luar biasa. Artinya apa? Persiapan makanannya sangat besar sekali. Ya, basic need itu terdiri sandang, papan, dan pangan. Itu basic need. Sandang, papan, dan pangan. Yang terutama adalah pangan. Kalau pangan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kualitas hidupnya manusia. Bukan tidak juga berkaitan juga yang sandang tetap juga sama, papan juga sama, perumahan juga besar pengaruhnya. Tapi yang sangat berpengaruh sekali adalah pangan, karena itu berkaitan dengan kualitas diri orang langsung. Anda bisa bayangkan kalau masyarakat hanya bisa makan 1 hari sekali, berarti itu kualitas hidupnya rendah, tingkat kesehatannya rendah, mudah diserang penyakit, daya tubuhnya rendah. Ya, selalu saya katakan, kalau bicara soal begini ini sangat luas, ya, sangat luas. Baik. Penduduk didefinisikan sebagai jumlah total individual yang membentuk suatu kelompok tertentu, seperti jumlah orang yang mendiami suatu negara, menurut Carter V. Goods Dictionary of Education. Jadi yang namanya penduduk itu tidak lain adalah totalitas individu yang membentuk suatu kelompok tertentu, seperti jumlah orang yang mendiami suatu negara. Jelas sudah, apa itu penduduk? Adalah jumlah total individu yang membentuk suatu kelompok yang mendiami suatu wilayah atau yang mendiami suatu negara. Indonesia negara, ada penduduknya, jumlahnya 260 juta jiwa, baik itu laki-laki maupun perempuan, dari 0 tahun sampai 75 tahun ke atas. Ya. Oke. Pengertian tentang kependudukan atau demografi adalah penting bagi, ya, baik untuk lembaga-lembaga pemerintah, swasta maupun dunia usaha. Jadi pengertian tentang penduduk atau demografi itu erat hubungannya dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta atau dunia usaha. Loh, kok penting, apa hubungannya? Ya, kita lihat satu persatu nanti. Ya. Perencanaan yang dihubungkan dengan ketenaga kerjaan. Berarti kita mempelajari tentang penduduk, mempelajari tentang kependudukan, mempelajari tentang demografi. Bicara perumahan, berarti kita bicara tentang penduduk. Bicara pendidikan, bicara penduduk. Bicara perpajakan, bicara penduduk. Bicara asuransi, bicara penduduk. Bicara pertahanan keamanan, bicara penduduk. Bicara kesejahteraan sosial, bicara penduduk. Bicara kesehatan, bicara penduduk. Ya, perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, bicara tentang penduduk. Ya, menjadi tepat apabila semuanya didasarkan pada data-data kependudukan yang akurat. Oh, itu ternyata mau membangun, kita yang jadi masalah adalah penduduk. Apakah kita bangun daerah tertentu terus nggak ada penduduknya dibangun di situ? Tidak mungkin. Untuk dunia usaha swasta ada perusahaan tapi nggak ada orangnya, nggak ada penduduk yang akan membeli yang namanya produk tadi, tidak menggunakan jasa,
Ya nggak mungkin. Usaha-usaha juga demikian. Swasta misalkan saja contohnya dibangun yang namanya tempat perdagangan seperti mall, nggak ada penduduknya, nggak bisa. Untuk apa dibangun mall kalau nggak ada penduduknya atau penduduknya relatif sedikit? Maka akan terjadi kerugian bagi pengusaha atau yang menangani usaha itu. Jadi semuanya ada kaitan dengan jumlah penduduk. Itulah. Ah ya. Mau dibangun sekolahan, nggak ada yang sekolah gimana? Penduduknya nggak ada. Karena banyak penduduk yang membutuhkan pendidikan, maka dibangunlah sekolah. Maka banyak sekarang orang sakit yang harus ditangani, maka dibangunlah rumah sakit supaya bisa menangani mereka yang sakit. Nah, kalau tidak ada yang sakit, rumah sakit tidak ada yang kerja. Untuk apa dibangun rumah sakit? Orang yang dari yang sakit. Kenapa? Jumlah penduduknya relatif sedikit. Tapi sekarang kota Samarinda membutuhkan yang namanya rumah sakit pasti kurang. Tidak cukup dengan yang adanya rumah sakit Wahab Sarani, rumah sakit Katolik, rumah sakit Muiz, rumah sakit tentara, rumah sakit siaga, nggak cukup itu. Maka penting lagi dibangun rumah sakit baru. Yang membangunnya enggak dengan biaya yang besar. Nah, kalau mau tahu, jadi itu kenapa dibangun? Karena ledakan jumlah penduduk cukup tinggi. Nah, mereka semua membutuhkan fasilitas kesehatan. Di perumahan demikian lagi, banyak penduduk yang membutuhkan perumahan. Tidak sedikit penduduk yang sekarang ini masih tinggal pada rumah yang tidak layak huni. Artinya lebar luas rumah itu tidak sesuai dengan orang yang di dalamnya. Satu rumah yang ukuran 4 kali 6 saja, misalkan saja arti 10 kali 15 atau 10 kali 12, itu dihuni sampai orangnya ada 9 orang. Sudah nggak layak huni, tidak bisa menampung, sehingga ruang gerak orang dalam rumah itu sangat terbatas. Harusnya rumah ukuran yang namanya 10 kali 20 itu cukup dihuni oleh 4 orang maksimal. Tapi kenyataan yang ada di Indonesia itu bisa dihuni sampai 10 orang. Nah, itu ada perhitungannya yang namanya perumahan-perumahan. Maka itulah dibangun banyak perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang rumah. Nah, kalau kita bicara tentang rumah, nah bicara itu berarti kita bicara tentang perumahan, maka ilmu perumahan yang dipakai. Ya, oke. Hati-hati waktu kita tinggal 6 menit. Nanti setelah ini akan masuk lagi kita. Ya. Sumber data penduduk dapat diperoleh dari berbagai macam sumber. Sumber data penduduk itu bisa diperoleh dari beberapa sumber, banyak sekali sumber-sumbernya. Kita lihat. Yang pertama adalah sistem registrasi vital atau pencatatan statistik vital. Registrasi merupakan keterangan mengenai terjadinya peristiwa kelahiran, kematian, dan kejadian-kejadian penting, misalnya perubahan status seseorang dari lahir sampai mati. Sistem ini adalah terbaik karena memberikan gambaran data yang dinamis. Nah, gambaran data yang selalu berubah menurut perkembangan masyarakat dan tidak hanya memberikan gambaran sesaat. Jadi namanya regresi vital ini penting. Soalnya seperti namanya Kurniawati, umurnya berapa tahun, lahir di mana, misalkan sekarang kerja di mana, siapa ayahnya,
siapa ibunya, siapa keluarga yang lain. Nah, itu tercatat semua. Tercatat nanti dalam yang namanya registrasi vital atau pencatatan vital itu. Jadi dicatat semua. Nanti sudah menikah dengan siapa, tanggal berapa menikahnya, dicatat semua peristiwa itu dari lahir sampai mati. Nanti mati tetap harus dicatat juga, padahal sudah mati, tapi tetap dicatat sebagai bahan informasi tentang data-data kependudukan, atau menyatakan bahwa ada orang ini hidup sampai umurnya 56 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang sampai 120 tahun, tapi sangat langka. Manusia yang umurnya sampai 100 tahun itu sekarang sangat langka. Ya. Nah, itu. Karena apa? Karena kemajuan teknologi memacu manusia itu mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya itu instan. Salah satunya kalau dulu orang makan sayur itu dengan ukuran-ukuran sudah alami. Makan yang namanya ikan juga alami. Ayam alami. Tapi sekarang ayam itu 30 hari bisa dimakan. Karena sudah dirangsang oleh yang namanya pertumbuhan binatang, yaitu dengan makanan utama. Itu menyebabkan ada efek terhadap yang namanya kualitas hidup manusia atau berkaitan dengan kesehatan. Mau makan sawi sekarang gampang sudah. Kalau dulu nunggu berbulan-bulan baru bisa sawi dipetik. Nah, sekarang cepat. Mau makan sawi cepat. Sekarang juga gitu. Makanan serba cepat. Seperti mie instan. Mie instan itu pengaruhnya besar sekali terhadap kesehatan. Nah, jadi ini berkaitan dengan sampai mati ya. Oke, dari mulai lahir sampai mati. Yang kedua sensus. Yang pertama registrasi, yang kedua sensus ialah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, dan menerbitkan data demografi. Data yang diterbitkan itu banyak, ada yang berupa data-data, tabel-tabel, ada diagram-diagram, banyak diagram yang digunakan. Terus data-data yang berkaitan dengan sosial, kemasyarakatan, data-data yang misalnya dengan ekonomi, kehidupan di bidang ekonomi masyarakat yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau di wilayah tertentu. Sensus dilakukan secara periodik, yaitu 5 atau 10 tahun sekali. Di Indonesia dilakukan sensus 10 tahun sekali. Ya, mulai dilakukan sensus pada tahun 1961. Sebelumnya sudah ada yang dilakukan oleh Hindia Belanda. Tapi yang Indonesia sendiri tahun 1961 sampai sekarang. Pertanyaannya, untuk Kurnia sudah berapa kali sensus dilakukan untuk Indonesia? Tuh, mikir dong. Sekarang tahun 2021 mau. Yang pertama tahun 1961. Satu semua itu. Satu semua. Kalau tambah 10 71, tambah 10 81, tambah 10 91, tambah 10 2011 dan selanjutnya. Nah, itu dipelajari berapa. Baik, waktunya tinggal 1 detik lagi, 1 menit, 1 menit lagi. Yang ketiga, survei adalah dasarnya. Survei pada dasarnya tidak berbeda dengan sensus. Hal yang membedakan adalah cakupan atau yang namanya coverage dan pada penduduk yang dicacah. Dalam sensus cakupannya adalah seluruh penduduk, sedangkan pada survei hanya sebagian saja atau disebut sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh penduduk. Jadi kalau mau kota Samarinda tahu semua tidak usah disensus, tapi cukup disampel Samarinda Seberang, Samarinda Kota,
Samarinda Utara. Nah, itu aja. Padahal kecamatan Samarinda ini, di kota Samarinda ada 10, cukup 3 saja. Dari 3 itulah nanti ditemukan gambaran tentang penduduk di kota Samarinda. Baik, saya stop dulu. Yang ikut nanti dikirim saya, ya. Ya, dikirim nama dengan NPM-nya. Nanti ada absen khusus saya, yaitu portal. Itu nanti selain absen yang untuk pribadi. Jadi kalau saya ngabsen nanti waktunya banyak terbuang, maka waktunya itu nanti termakan banyak. Nah itu menyebabkan waktu kita berkurang. Ya, nah, makanya saya tidak ngabsen tadi. Belum, jadi nggak apa-apa nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Berdata sudah. Sekarang sumber data yang ketiga, yaitu survei. Jadi survei ini sama dengan sensus, hanya saja dilakukan secara sampel. Nah, saya beri contoh bahwa di kota Samarinda ini ada 10 kelurahan. Untuk mengetahui penduduk 10 kelurahan tidak usah semuanya, cukup dengan menentukan sampel dengan cara sampel area. Area itu artinya ada yang di Ulu, Samarinda Ulu, ada yang Samarinda Ilir, di Ilir, dan Samarinda Kota. Sudah 3 cukup. Ada mewakili dari Ilir, ada Ulu, dan Kota. Nanti hasilnya bisa menggambarkan seluruh aktivitas fenomena masyarakat kota Samarinda. Tapi yang baik itu sensus, karena sensus itu merekam semua kejadian penduduk dari lahir sampai mati. Nah, itu keuntungannya sensus. Ya, makanya dilakukan 10 tahun sekali di Indonesia. Jika kita memahami tentang penduduk atau manusia, tentang 1001 macam sejak manusia dari lahir sampai mati, selalu berkaitan dengan kebutuhan. Tadi sudah saya sindir tentang kebutuhan. Di sisi lain persediaan sumber daya alam terbatas. Kebutuhan di sisi lain sumber daya alam terbatas. Karena inilah berbagai masalah timbul dan pilihan-pilihan alternatif atau alternatif of choice menjadi hal utama untuk memecahkan masalah kependudukan. Jadi memang masalah kependudukan ribet sebenarnya. Ya ribet karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan penduduk. Ya, yang jumlahnya tadi seperti Cina, bisa bayangkan 1.300.000.000 itu membutuhkan basic need sandang, papan, dan pangan. Kalau tidak ada lahan pertanian, maka akan terjadi yang namanya krisis di bidang basic need, terutama krisis di bidang pangan. Indonesia aja sudah mulai krisis di bidang pangan. Karena lahan pertaniannya sudah bergeser, beralih fungsi dari pertanian menjadi perumahan. Karena perumahan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Ada satu contoh. Tahun 80 di kota Samarinda ini, di Jalan Remaja itu adalah lahan pertanian. Lahan pertanian yang ditanami padi, sawah itu. Yang sekarang jadi lapangan dan sekarang jadi lagi perumahan dan jadi juga yang namanya pembangunan di pemerintahan. Itu dulu di situ orang bertani. Bisa melihat kita orang menanam padi, di situ banyak juga burung, yang burung putih itu namanya burung bangau, banyak betul tahun 80-an. Sekarang dalam waktu yang singkat sudah berubah, tidak ada lagi lahan pertanian.
yang ada perumahan. Nah, ini salah satu menyempitnya lahan pertanian yang dulu tersedia yang sekarang hilang. Hilangnya lapangan pertanian menyebabkan kurangnya pasokan yang namanya basic need di bidang pangan. Tapi sisi lain, basic need perumahan, papan itu tersedia. Nah, begitu. Jadi sejarahnya saja, Kota Samarinda ini dulu itu sampai yang namanya di Lembuswana itu. Ke atasnya masih pohon karet. Tapi sekarang dalam waktu yang sekian puluh tahun ini, tidak sampai 20 tahun sudah berubah semua. Karena pertumbuhan penduduk. Nah, gitu. Bentar. Ya, sambil mengadmit ada teman yang baru masuk. Kita masuk yang selanjutnya. Ya, karena itu menyempitnya lahan pertanian, maka berusaha untuk mencarikan bagaimana mengatasi sumber daya pangan tadi. Maka banyak alternatif yang digunakan atau alternatif menjadi hal utama untuk memecahkan masalah penduduk di bidang pangan. Ya. Manusia sendiri yang memerlukan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Tadi sudah saya singgung. Kemudian meningkatnya kebutuhan sesuai dengan kemajuan zaman. Memerlukan kebutuhan yang sifatnya luxuris. Kebutuhan yang mewah itu sekarang menjadi permintaan masyarakat. Tidak hanya terpenuhinya kebutuhan basic need, tapi kebutuhan lain juga diminta oleh masyarakat atau masyarakat membutuhkannya. Ya, kebutuhan yang namanya luxuris itu kebutuhan yang mewah, material ataupun orientasi kebendaan yang berlebihan. Itu manusia. Ya, maka sekarang ini orang itu lifestyle-nya itu berbeda-beda, padahal dia tidak mampu, tapi dia bergaya seperti orang mampu. Nah, ini yang berbahaya bagi masyarakat. Saudara bisa melihat sendiri, dan ini akan membawa kepada tindakan-tindakan kriminal bagi orang. Nah, terus jumlah penduduk yang besar dari suatu negara memang dapat membangun dengan baik, tetapi jika disertai dengan kualitas penduduk yang baik pula. Lanjut, ada kendala sedikit. Jumlah penduduk yang besar tanpa diikuti kualitas penduduk seperti tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, tingkat kesehatan, tingkat keimanan, tingkat pendapatan yang tinggi, tentunya besar jumlah penduduk akan menjadi beban ya, negara.
Di sisi lain, tadi katakan bahwa jumlah penduduk itu akan membawa pengaruh terhadap negara. Ya, akan menjadi bahan atau modal di bidang pembangunan. Namun, apabila penduduk itu yang banyak itu berkualitas, seperti penduduknya mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, mempunyai tingkat keterampilan yang tinggi, mempunyai tingkat kesehatan yang sempurna, tingkat keimanan yang mumpuni, tidak dapat tingkat pendidikan yang tinggi, ya pendapatan yang tinggi ini berarti berkaitan dengan income per kapita. Tentunya besar jumlah penduduk akan menjadi beban kalau tidak sesuai. Banyak penduduk tapi tingkat pendidikannya rendah, keterampilannya rendah, kesehatannya buruk, tingkat keimanannya juga tidak stabil, tingkat pendapatannya juga rendah. Ini akan menjadi beban pemerintah. Salah satunya adalah negara kita karena masih banyak orang miskin. Orang miskin ini menjadi beban pemerintah untuk dilancarkan lapangan pekerjaannya, disiapkan fasilitas kesehatannya, disiapkan fasilitas rumahannya. Itu semua dilakukan pemerintah untuk mengangkat derajat penduduknya sendiri. Nah, kita tidak usah bohong melihat ini, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, mereka ini menjadi beban pemerintah. Beda dengan masyarakat yang sudah mandiri, tinggal dikoordinir oleh pemerintah, karena mereka sudah bisa mencukupi yang namanya kebutuhan hidupnya. Nah, beban akan semakin berat apabila komposisi umur penduduk adalah muda. Beban itu tambah berat kalau kondisi atau komposisi umur penduduk adalah muda. Yang ada sekarang persentase usia 15 tahun ke bawah. Penduduk yang ada suatu negara itu 15 tahun ke bawah itu jumlahnya 40% misalkan. Dari seluruh penduduk, berarti 40% umur 0 sampai 14 tahun. Nah, penduduk usia muda ini samping perlu pangan, sandang, papan, juga pendidikan, dan pada gilirannya menurunkan tersedianya pekerjaan. Kalau sudah mereka menginjak dewasa, maka mereka penting lapangan pekerjaan. Itulah yang terjadi di negara kita. Jumlah penduduk usia muda itu sangat tinggi, yang masih memerlukan yang namanya pendidikan. Maka kebutuhan basic need-nya masih ditopang oleh keluarga. Nah, keluarga miskin misalkan. Nah, itu menjadi beban pemerintah, khususnya di bidang pendidikan. Nah, jumlahnya 40%, berarti yang bisa mampu cuma 60%. Nambah, belum lagi terhitung manusia yang manula, yang sudah tidak produktif, itu juga menjadi beban pemerintah. Nah, di bidang yang namanya basic need, khususnya basic need, sandang, papan, dan pangan. Ilmu kependudukan adalah ilmu yang berusaha menjawab mengapa terjadi perubahan-perubahan variabel demografis. Dengan demikian, ilmu kependudukan lebih luas daripada demografi. Jadi ilmu kependudukan itu menjawab kenapa variabel demografi itu terjadi perubahan. Apa variabel demografis? Yaitu variabel yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, migrasi, perkawinan, ya, mobilitas penduduk. Itu terjadi perubahan-perubahan. Kenapa? Ya sama dengan demografi juga, tapi dia lebih luas.
melihatnya. Ya, karena menyangkut segi-segi kualitatif, berkaitan dengan kualitas hidup orang, bukan kuantitas. Kalau kualitas ini hidup orang itu sangat banyak. Ada yang hidup sejahtera masyarakat, ada yang prasejahtera 1, ada prasejahtera 2, ada prasejahtera 3. Itu untuk masyarakat miskin saja itu banyak kelas-kelasnya. Makanya dikatakan kalau dalam piramid terbalik kelasnya masyarakat itu ada 3. Yang pertama, garis pertama itu high class. Yang kedua middle class. Yang 3 lower class. Sudah saya sering sindir. Yang high class dibagi 3. High class, high middle class, high lower class. Yang middle class dibagi 3 lagi. Middle high class, middle class, middle lower class. Yang lower class dibagi 3 lagi. Middle high class, middle class, middle lower class. Yang lower class dibagi 3 lagi. Lower high class, lower middle class, lower class. Jadi tingkatannya ada 9. Nah, 9 tingkatan ini masing-masing tidak sama kebutuhannya. Terutama kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu beda. Ya, kalau di high class itu kebutuhannya sudah paripurna, sempurna. Siapa dia? Karena high class ini orang-orang seperti presiden, para menteri, para pejabat, para konglomerat. Nggak mungkin lagi kebutuhan sandang papannya ikut menjadi masalah. Tidak mungkin. Basic need-nya jadi masalah, tidak mungkin. Mereka sudah terpenuhi semua. Yang terlihat itu daripada kalau sakit mereka di high class itu obatnya 1 kapsul 500.000. 1 kapsul 500.000 harganya. Yang kena lower class 1 kapsul itu 1 kepeng 3.500, isi 10. Itu yang dimakan oleh pengobatan lower class. Kelas di bawah, kelasnya petani, pedagang, buruh, pengangguran. Tapi menteri-menteri itu 1 kapsulnya 500.000. Begitu makan kapsul 1, tengah hari, sore sembuh. Lah masyarakat bawah minum 10 kepeng nggak sembuh-sembuh, obatnya generik. Nah, itu kualitas daripada pengobatan saja. Kalau Anda mau tahu, kalau Anda sakit ke rumah sakit dan Anda sebagai pegawai negeri atau swasta ada BPJS, Anda dikasih nanti obatnya dilihat itu generik. Anda bisa beli ke toko obat berapa harganya. Bandingkan dengan obat yang paten. Di apotek tanya obat paten untuk ini ada. Harganya berapa? Nah, dengan generik tadi kelihatan harganya. Kalau yang paten itu main ratusan ribu 1 kepingnya. Kalau yang generik itu belasan ribu saja, puluhan ribu saja. Nah, itu dengan kita melihat bahwa ada kelas-kelas di masyarakat. Makanya saya katakan tadi high class, middle class, lower class. Di high class dibagi 3, high class, high middle class, high lower class. Nanti dicari semua. Informasi saya itu dicari, ya, dilihat. Secara khusus memang ada perbedaan antara ilmu kependudukan dan demografi. Itu berbeda antara kependudukan dan demografi. Terutama pada ruang lingkup dan pendekatan approach yang digunakan. Pendekatan yang digunakan di kependudukan tidak sama dengan pendekatan yang ada di demografi. Namun secara umum atau dalam pengertian yang luas, kependudukan atau demografi ialah ilmu yang mempelajari tentang jumlah penduduk, persebaran atau distribusi penduduk, komposisi dan pertumbuhan penduduk, atau perubahan serta sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut. Nah, jelas ya. Berarti ilmu kependudukan atau demografi itu sama. Hanya approach-nya yang beda, pendekatannya yang beda. Yang satu pendekatan kualitatif, yang satu pendekatannya kuantitatif.
Nah, bertambah atau berkurangnya penduduk diakibatkan oleh 3 faktor determinan. Jadi bertambah berkurangnya penduduk suatu daerah itu disebabkan oleh 3 faktor determinan. Faktor yang sangat mendasar, yang sifatnya menambah dan mengurangi, yaitu yang pertama adalah kelahiran, yang sifatnya menambah jumlah penduduk. Yang kedua kematian, yang sifatnya mengurangi jumlah penduduk. Yang ketiga migrasi, yang sifatnya dapat menambah atau mengurangi penduduk. Kalau istilah di pendapatnya Kibogi, yaitu fertilitas, mortalitas, migration in, migration out. Nah, yang sudah kita bahas. Ya. Nah, manfaat mempelajari ilmu kependudukan terutama untuk perencanaan. Kalau kita bicara pendudukan, kita itu sebenarnya bicara tentang bagaimana kita merencanakan sesuatu pembangunan di suatu daerah tertentu seperti Kota Samarinda. Maka perencanaan yang baik untuk pemerintah, swasta dan dunia usaha apakah tingkat nasional, regional maupun lokal. Semua membutuhkan tentang jumlah penduduk, keadaan penduduk. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah selalu dikaitkan dengan kondisi penduduk. Ya, membangun kesehatan dilihat jumlah penduduk. Di daerah mana yang paling terpadat, disitu akan dijadikan satu lagi pembangunan rumah kesehatan seperti rumah sakit, karena untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Mau bangun perumahan itu juga dicarikan lahan-lahan yang sesuai untuk bisa dihuni oleh masyarakat yang terjangkau pendapatannya. Banyak layak huni banyak, tapi yang pertama adalah bagi masyarakat yang terjangkau daripada biaya pemilikannya. Ya, maka ada rumah susun kalau di kota-kota besar, karena itu berkaitan dengan lahan. Ya, kalau di kita sini ya ada yang namanya perumahan rakyat yang dari Jokowi yang harganya 160 juta, yang cicilannya 1 juta 1 bulan, uang mukanya cukup 10 juta, jadi masyarakat bisa terjangkau. Nah, dengan terjangkau masyarakat ini maka akan memiliki yang namanya tadi basicnya di bidang papan, ya. Nah, belum sandangnya, belum pangannya, semua menjadi pemikiran dari pemerintah. Kita masuki struktur dan persebaran penduduk. Di dalam mempelajari demografi ada 3 fenomena yang penting daripada penduduk. Tadi sudah disindir. Ya, kita lihat lagi. Ya. Yang pertama dinamika pendudukan, change in population, perubahan penduduk. Kalau kita bicara tentang struktur dan persebaran penduduk. Yang kedua komposisi penduduk, population and composition. Ya. Yang ketiga adalah besar dan persebaran penduduk, size and population distribution. Jadi kalau kita bicara struktur dan pertumbuhan penduduk ada 3 ini. Kalau tadi bicara tentang pertumbuhan penduduk ada 3 juga, fertilitas, mortalitas, migrasi. Kalau ini dinamika penduduk, change in population, komposisi penduduk, population and composition, besar dan persebaran penduduk, size and population distribution. Ya, oke, kita lanjut. Penduduk dapat dibagi dalam beberapa ciri. Penduduk itu bisa dibagi dalam ciri-ciri atau karakteristik tertentu, baik sosial ekonomi maupun demografi maupun geografis. Sosial ekonomi maupun geografis. Pengelompokan penduduk sangat berguna untuk berbagai maksud dan tujuan. Untuk apa perhitungan penduduk itu? Baik secara ekonomi maupun geografis tadi.
Yang pertama untuk mengetahui human resource yang ada baik menurut umur maupun jenis kelamin. Human resource. Pertanyaan saya, siapa bisa menjawab apa itu human resource? Dijawab Jonathan. Kalau tidak ada berarti saya Alfa. Nggak tahu. Tidak tahu. Enrikus. Kalau tidak menjawab saya Alfa, Pak. Jawab, Pak. Nggak tahu. Apa itu yang dimaksud dengan human resource? Diandra, Santiana. Ya, Pak. Ya, apa itu human resource? Christina, Natalia. Sumber daya manusia, Kakak. Apa itu? Sumber daya manusia. Agak keras dikit. Sumber daya manusia. Sumber daya Manusia. Berarti untuk mengenai sumber daya manusia dari umur, ya, dari menurut umur maupun jenis kelamin. Di masyarakat ada itu. Sumber daya manusia dari jenis umur ada, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Umur berapa? Dari umur 15 sampai ke umur 64 untuk tenaga kerja. Kalau untuk semuanya dari umur 0 tahun sampai 75 tahun. Dan mereka adalah sumber daya manusia. Jadi begitu ya. Ingat ya, nanti NIM-nya saya panggil, kamu sebut ya, Christina. Saya Pak tadi yang menjawab. Ya? Iya. Bagus. Ya. Yang kedua, untuk mengambil suatu kebijakan yang berhubungan dengan pendudukan. Siapa ini? Siapa ini? Dimatikan dulu. Saya nggak bisa ngomong semuanya. Pak, sudah begini. Kasih tahu Christina. Kak Brenda Priscilla. Misal saja kebijakan tentang yang berkaitan dengan yang namanya sosial ekonomi, yaitu lapangan pekerjaan. Nah, 9 menit ya. Oke. 9, karena 9 menit ini nanti berkaitan dengan waktu, berarti kita masih 80 menit. Sekarang waktu kita itu ada 90 menit. Nah, jadi nanti yang ketiga masuk lagi untuk saya absen. Ngerti, untuk saya absen. Karena waktu kita 90 menit. Nanti nggak cukup kalau dimakan oleh itu terus. Ya, ini 80 menit untuk materi. Nah, oke. Yang ketiga, untuk membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk lain. Itu tujuannya. Ya. Ya, ciri-ciri penduduk itu tadi. Ya. Supaya kita bisa bedakan. 4, melalui gambaran piramida, penduduk dapat diketahui proses demografi yang telah terjadi pada penduduk tersebut. Melalui piramida akan dijadikan gambaran piramida, gambaran penduduk dapat diketahui proses demografi yang telah terjadi. Kemana? Pada umur berapa yang orang paling banyak meninggal? Pada umur berapa orang yang banyak mengadakan transmigrasi atau migrasi? Kalau penduduk lahir jelas 0 tahun sampai 5 itu adalah penduduk yang disebut dengan balita. Berapa jumlahnya? Yang terbanyak di mana? Daerah mana? Nah, itu kelihatan.
Oke. Komposisi penduduk. Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu secara biologis. Meliputi umur dan jenis kelamin. Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Struktur ini mempunyai pengaruh penting yang baik terhadap tingkah laku demografis maupun sosial ekonomi. Untuk penduduk dapat digolongkan satu. Untuk umur penduduk dapat digolongkan mulai 1 tahun dalam kurung 0, 1, 2 sampai 75 tahun ke atas. Itu namanya umur penduduk berdasarkan 1 tahun. Ada lagi umur penduduk yang digambarkan dalam 0 sampai 4, berarti 5 tahunan. Ada yang 1 tahun, berarti caranya 0, 1, 2 sampai ke 75. Kalau 5 tahun berarti ada 04, 59, 10, 14, 15, 19, begitu terus. Nah, itu cara mengelompokkannya. Yang kedua adalah karakteristiknya sosial. Antara lain meliputi tingkat pendidikan, status perkawinan, dan sebagainya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan akan dicerminkan pada satu, kepandaian membaca dan menulis literasi, membaca huruf braille, orang yang cacat, tingkat pendidikan yang ditamatkan, perhitungan angka buta huruf. Untuk menghitung yang namanya itu digunakan yang namanya banyaknya penduduk 10 tahun ke atas yang buta huruf dibagi banyaknya penduduk usia 10 tahun ke atas. Jadi 10 tahun ini yang buta huruf berapa, 10 tahun ke atas jumlahnya berapa. Pada tahun yang namanya 2019. Kalau buta hurufnya ada 50 orang, jumlah penduduknya ada 700 orang, maka 50 dibagi 700 dikali 100. Di sini ada contoh yang sudah 3 juta, 31 juta 446 ini adalah buta huruf. Ya, usia yang buta huruf, yang penduduknya jumlahnya 80 juta kali 100 terjadi 391 orang. Daerah itu terjadinya yang buta huruf ada 391 orang. Nah, ya, oke. Di bidang pendidikan yang dimaksudkan dengan tamat adalah mereka yang meninggalkan sekolah dan mendapatkan tanda tamat belajar, ijazah baik dari negeri maupun swasta. Ada orang tamat sekolah ada, tapi tidak ada surat tanda lulusnya. Ada, ya, tapi sekarang nggak ada, semua ada. Kalau di zaman Bahari ada. Namanya tamat saja, tapi tidak punya tanda lulus. Kalau sekarang harus punya tanda lulus. Yang ketiga bidang ekonomi. Yang bidang pertama tadi apa? Dewi Astria. Karakter yang pertama karakterisnya apa? Aduh, baru dijelaskan. Bidang biologis, Pak. Ya, biologis. Yang kedua? Sosial. Sosial. Sekarang yang ketiga adalah Ekonomi. Itu harus dilihat. Ya, nanti yang jawab tadi dia ditahan, nanti bapak tanya, sebutkan lagi. Ekonomi meliputi penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan dan sebagainya. Itu adalah berkaitan dengan ekonomi. Ya. Terus yang keempat geografi. Berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan, pedesaan, provinsi, kabupaten, dan sebagainya. Semua di dalam satu negara itu ada. Di Indonesia kelihatan itu. Siapa yang tinggal di RT, siapa yang tinggal di kelurahan, siapa yang tinggal di kecamatan, siapa yang tinggal di daerah kota, siapa yang tinggal di kabupaten, siapa yang tinggal di provinsi, siapa yang tinggal di pada pusat kota. Semua ada. Dan mereka mempunyai status yang berbeda-beda, tidak sama. Dari segi ekonomi kelihatan perbedaan,
Dari segi sosial perbedaan, dari segi biologis juga ada perbedaan. Semua. Nggak usah jauh-jauh, satu kelas ini aja kelihatan. Dari segi ekonomi, si A orang mampu, si B orang sederhana, si C orang yang terkaya raya. Nah, itu ada satu kelas ini kelihatan. Ya. Terus dari daerah asal tinggal, ada yang dari daerah terpencil, ada daerah perkotaan, ada daerah yang menengah, banyak. Ada yang dari Tenggarong, ada yang dari Kutai Barat, ada yang dari Kutai Timur, ada yang dari Kartanegara, ada dari desa Sambutan, ada dari desa Luakulu. Beda-beda, satu kelas saja sudah kelihatan. Ada yang dari Pramuka, ada yang dari Teluk Lero. Itu daerah tempat tinggal. Nah, di sini yang paling lihatnya adalah daerah perkotaan, daerah pedesaan, provinsi, kabupaten. Itu yang menjadi sasaran. Oke, komposisi penduduk berdasarkan tempat tinggal dibagi penduduk yang tinggal daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Hanya dua aja ada, daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Jadi Anda tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Luakulu. Itu masuk kota ke desa? Masuk kota ke kelurahan? Apa sebutannya? Anda tinggal di mana? Di daerah Pasar Pagi, kota ke desa itu? Nah, begitu. Jadi ada sebutannya semua. Komposisi penduduk menurut status perkawinan, yaitu kalau bicara perkawinan berarti kita mengarah kepada Undang-Undang Nomor 1 1974, Undang-Undang tentang perkawinan. Undang-Undang tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sampai sekarang belum ada perubahan. Ya, baik, kita stop dulu, nanti kita masuk lagi ya.